Dua jamur yang saya temukan ini berada dalam dua fase yang berbeda. Yang di sebelah kiri ini jamur yang masih muda, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah jamur yang sudah memasuki fase perkembangan dewasanya. Bisa dilihat dari tudung atau pileusnya yang sudah mekar sempurna. Tidak seperti jamur yang di sebelah kiri ini. Jamur yang saya temukan ini adalah jamur yang masuk ke dalam genus Tylopilus. Jamur ini terkenal dengan julukannya, yaitu bitter mushroom, karena jamur ini rasanya pahit. Di dalam genus ini ada beberapa spesies yang bisa dikonsumsi dan juga beberapa spesies yang tidak dapat dikonsumsi. Meskipun jamur ini bisa dikonsumsi, rasanya sangat pahit dan akan membekas di mulut Anda apabila tidak Anda bersihkan dengan baik dan berulang-ulang kali. Jamur yang tumbuh pada permukaan batu yang berlumut ini adalah jamur Scleroderma. Di beberapa daerah di Indonesia disebut dengan jamur su. Jamur ini bisa dikonsumsi saat Anda memanennya di waktu yang tepat. Karena apabila Anda memanennya tidak di waktu yang tepat saat jamur ini sudah terlalu tua, jamur ini sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Jamur yang saya temukan ini adalah jamur Pulveroboletus. Jamur ini masih masuk ke dalam ordo Boletaceae, sama seperti jamur Hemioporus atau jamur belawan. Jamur ini meskipun tampilannya berwarna kuning cerah seperti ini, namun jamur ini bisa dimakan. Biasanya digunakan sebagai obat tradisional untuk menghilangkan sakit pinggang dan juga untuk antihemoragik. Jamur Pulveroboletus biasanya ditemukan di saat musim hujan. Jamur ini tidak bisa ditemukan di sepanjang tahun. Ini adalah jamur yang termasuk dalam genus Agaricus. Genus Agaricus sendiri mencakup hampir 300 spesies di dalamnya. Beberapa spesiesnya dapat dikonsumsi dan beberapa lagi sangat beracun. Spesies Agaricus yang bisa dikonsumsi biasanya tidak memiliki aroma yang kuat dan tidak memiliki bercak noda kuning di bagian tubuh buahnya. Untuk jamur Agaricus ini akan saya tinggalkan. Saya tidak akan bermain gambling untuk coba-coba makan sesuatu yang saya tidak yakini dan tidak memiliki informasinya secara lengkap. Jamur unik ini masuk ke dalam ordo Amylocorticiales, famili Amylocorticiaceae, dan genusnya adalah Podoserpula. Tapi jamur ini sangat sulit ditemukan. Tidak di semua tempat Anda bisa menemukan jamur yang unik ini. Ini merupakan kesempatan yang langka menurut saya. Podoserpula atau disebut juga sebagai jamur pagoda karena dari bentuk fisiknya yang bertingkat-tingkat, berlevel-level seperti bangunan pagoda. Informasi mengenai jamur Podoserpula di Indonesia masih sangat terbatas. Sayangnya karena tidak memiliki informasi yang cukup, jamur ini akan saya tinggalkan. Kali ini jamur yang saya temukan masuk dalam genus Marasmiellus. Jamur Marasmiellus ini biasanya tumbuh pada pohon atau kayu yang sudah mati, atau juga tumbuh pada pohon hidup yang kulit kayunya sudah mati namun belum terkelupas sempurna. Marasmiellus biasanya hidup dalam klaster
dalam jumlah yang terbatas. Ciri fisik dari marshmallows biasanya adalah bagian pileus atau capnya yang licin dan tipis. Lalu selanjutnya bagian stipenya yang pendek tanpa anulus. Sedangkan di bagian hymenopornya berbentuk gills yang jaraknya agak berjauhan. Marshmallows yang saya temukan ini aman untuk dikonsumsi. Yang saya temukan di sini adalah jamur Hemioporus. Jamur ini masuk ke dalam ordo Boletales, famili Boletaceae, sedangkan genusnya adalah Hemioporus. Jamur Hemioporus ini biasa disebut oleh masyarakat lokal sebagai jamur pelawan. Jamur ini aman untuk dikonsumsi dan rasanya enak dengan harga yang lumayan mahal, bisa mencapai 400.000 dalam keadaan kering, dihitung per 1 kilogramnya. Jamur ini biasanya banyak tumbuh di sekitar perakaran dari pohon pelawan. Untuk kasus ini yang kita lihat, jamur ini tumbuh pada batang, terlihat seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Jamur ini tumbuh pada tanah yang menempel pada kulit dari pohon pelawan yang sudah terlepas. Jadi sebenarnya jamur ini tidak tumbuh pada pepohonan, dia tumbuh pada permukaan tanah. Jamur ini tumbuh saat curah hujan tinggi, jadi kita tidak bisa menemukannya sepanjang tahun. Jamur ini tidak akan saya ambil. Saya sebisa mungkin menerapkan prinsip 1/3. Jadi apabila saya menemukan 3 buah jamur di hutan, 3 buah jamur yang merupakan satu spesies yang sama, 1 jamur itu akan saya ambil, 1 saya tinggalkan untuk bisa menebarkan spora sehingga populasinya tidak akan habis di hutan tersebut, dan 1 lagi saya tinggalkan sebagai harapan untuk dikonsumsi oleh hewan yang ada di hutan tersebut. Ini kita dapat jamur Hemioporus yang sudah dalam kondisi sempurna untuk dipanen. Bila kita lihat di sebelahnya juga masih ada jamur Hemioporus lain yang sedang bertunas, dan di bagian bawah juga terdapat jamur Hemioporus lainnya. Sepertinya 2 minggu ke depan ini adalah saat yang tepat untuk berburu jamur. Jamur ini yang sudah mekar akan saya ambil. Lihat, jamur ini tumbuh pada permukaan tanahnya, pada permukaan lumutnya. Jamur ini berada pada fase yang sempurna untuk dipanen. Biasanya saat jamur sedang berada pada fase ini, jamur ini akan memiliki rasa yang sangat nikmat dibandingkan dengan jamur yang lebih tua. Jamur Hemioporus ini sudah lazim dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Kemungkinan 2 minggu lagi akan ada banyak sekali jamur di hutan ini. Jadi 2 minggu lagi saya akan kembali ke hutan ini untuk berburu jamur lebih banyak lagi. Jamur ini akan saya bawa.